memberitahukan kepada kita tentang. Tetapi di dalam Filipi ini saya menemukan ada sebuah spesifikasi tersendiri dari bagian ini tentang hati seorang hamba, dan menurut saya di sini menarik banget untuk kita lihat di bagian ini yang nanti akan memberkati teman-teman saudara sekalian. Dan kalau nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Kita baca bagian firman Tuhan ini. Terlebih dahulu saya sudah membuatnya di slide. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, lanjut. Jadi kalau kita membaca bagian ini akan ada banyak penafsiran dari kita masing-masing, bahkan ada juga dari kita yang mengatakan bahwa bagian ini Paulus menyebutkan sebuah persamaan pola pikir. Paulus menganjurkan kepada jemaat di Filipi pada saat itu yang mereka sedang ada di dalam bahaya kehancuran. Dan sebenarnya surat ini dituliskan oleh Paulus pada saat dia ada di penjara, dan keadaan yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi di antara jemaat di Filipi itu adalah mereka hampir masuk ke dalam sebuah perceraian, masuk ke dalam sebuah keadaan di mana mereka akan tercerai-berai. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya saya menuliskan sebuah tanda di sana. Ketika teman-teman melihat tulisan ini atau melihat tanda yang seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Boleh tulis di kolom komentar, boleh teman-teman menjawab. Kira-kira kalau melihat tulisan help atau tolong, teman-teman berpikir apa di sana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Apakah saya akan menemukan jawaban-jawaban yang bervariasi di sini? Atau butuh bantuan? Iya. Ada lagi? Kalau ada yang kalau teman-teman lagi jalan atau teman-teman lagi keadaan darurat, teman-teman lagi ngapain terus tiba-tiba teman-teman mendengar ada teriakan orang yang mengatakan help me atau tolong saya. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Ada yang mengatakan bahwa keadaan darurat, ada yang mengatakan butuh bantuan, ada juga bisa karena itu sebuah jebakan, dan ada berbagai macam persepsi yang ada di sana. Sama halnya pada saat Paulus ini mendengar tentang keadaan jemaat yang ada di Filipi, bahwa pada saat itu mereka sedang ada di dalam keadaan yang mengkhawatirkan, di mana mereka sedang butuh bantuan. Mereka sedang membutuhkan sebuah bantuan yang secara tidak sadar mereka berpikir bahwa sebenarnya mereka tidak membutuhkan bantuan itu, tetapi secara real need-nya mereka sedang membutuhkan bantuan itu, dan Paulus menasihati mereka supaya mereka benar-benar bisa melakukannya. Kemudian lanjut di dalam slide yang berikutnya, di sana saya menuliskan bahwa ketika seseorang melihat tulisan help tadi, ketika seseorang menemukan satu keadaan darurat di mana
someone need your help, someone need your help. Tapi ketika kita melihat, ada kalanya kita punya dua pilihan. Kita bisa berpikir, terserah dia, aku nggak mau tolong karena nanti akan terjadi di mana aku diikut sertakan di dalam keadaan itu. Makanya di zaman sekarang kalau orang melihat kecelakaan, alangkah lebih baiknya dia mengambil sebuah video dan menguploadnya di sosial media daripada dia bergegas terlebih dahulu untuk menolong orang itu. Dia mengatakan, if I help someone, ketika saya membantu orang itu, maka saya akan bisa aja dijadikan saksi, saya bisa saja juga dijadikan tersangka, saya juga bisa dijadikan banyak hal yang dipikirkan oleh hukum atau apapun itu yang berlaku. Dan orang akan lebih memilih untuk, I don't care about you, I just care about me. Aku hanya peduli dengan diriku aja, aku nggak peduli. Dan itu ternyata adalah sebuah sikap yang egois, yang hanya melihat diri dari sudut pandangnya. Kadang-kadang di dalam keadaan kita sehari-hari, kadang kita lebih banyak mengeluhkan banyak hal yang itu mengatasnamakan kepentingan kita secara pribadi, dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling penting di dunia ini, kita adalah manusia yang paling membutuhkan pertolongan di dunia ini, diri kita yang paling membutuhkan pertolongan di dalam dunia ini, dan orang lain tidak penting. Tahukah teman-teman bahwa tanpa ada kita pun dunia akan tetap berputar. Dunia itu tidak akan berhenti berputar hanya gara-gara kita nggak mood, hanya gara-gara kita berpikir bahwa kita ini yang paling penting di dunia ini. Itu adalah sebuah sikap egois yang tidak perlu kita lakukan. Teman-teman, saya membaca sebuah buku dengan judul Dasar-Dasar Kehidupan Pribadi. Dan di sana dituliskan tentang penghakiman kepada para pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan egois. Dicontohkan di sana ada dua tipe pemimpin. Yang pertama itu tipe pemimpin yang seperti perampok, dan kemudian ada tipe pemimpin sebagai orang sewaan. Dalam artian bahwa orang pemimpin yang tipe perampok ini, dia akan melakukan segala kepemimpinannya dengan banyak dengan banyak ketetapan-ketetapan yang dia buat yang menguntungkan diri dia sendiri, mencuri kebahagiaan orang lain, mencuri kepentingan orang lain, dan yang diutamakan adalah just me, everything about me. Jadi orang lain di dunia ini tuh nggak penting gitu. Itu sifat egois yang tidak dibahas sama sekali di dalam Filipi yang tadi kita baca. Dan kemudian orang egois juga adalah dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya dia sendiri. Kalau tadi di bagian 1 dia menilai dari sudut pandangnya dia. Jadi kalau dari sudut pandangnya aku, Novi pegang kepala itu salah, berarti menurut aku itu salah gitu. Itu orang egois. Dia tidak akan bertanya orang itu kenapa pegang kepala, mungkin dia pusing kah, mungkin dia sedang ngalamin sesuatu yang dengan memegang kepala dia akan merasa nyaman. Tapi orang egois di sini, help itu bukan digunakan untuk menolong orang lain, tapi membenarkan diri, memasang standar tertentu untuk membenarkan sudut pandang dirinya sendiri. Dan yang dilakukan adalah hanya selalu mementingkan kepentingan pribadi. Ketika saya melakukan ini menguntungkan nggak bagi saya? Kalau saya menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan, itu menguntungkan nggak bagi saya? Teman-teman di sini, tidak semua orang yang ada di sini pernah ada di sekolah teologi, tidak semua orang yang ada di sini benar-benar hidup di dalam pelayanan gereja, karena saya tahu teman-teman kita dari Peacemaker itu tidak semua orang bergabung di dalam pelayanan, tapi sedang berusaha untuk masuk ke dalam pelayanan. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin yang sudah dipercaya untuk kita ada di dalam pelayanan itu, kita memikirkan kepentingan kita sendiri dengan menuntut supaya orang-orang yang ada di sini harus melakukan apa yang kita inginkan. Akhirnya apa? Kita tidak lagi mencerminkan seorang yang berhati sebagai hamba, tetapi kita menempatkan diri sebagai seorang yang berhati sebagai bos. Kalau kepemimpinan di dalam sebuah pelayanan Kristiani itu harus dibedakan dengan kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan. Dalam artian bahwa mungkin kalau di dalam kepemimpinan sekular, orang bisa saja melihat dari sudut pandangnya yang paling benar, apalagi kalau
dia adalah owner daripada perusahaan itu, dia akan berpikir bahwa setiap orang berusaha untuk melakukan itu adalah sebuah kesalahan. Yang dilihat adalah benar menurut dia, tidak peduli benar menurut orang lain. Itu yang terjadi di akhir-akhir ini, dan kita seringkali lihat hal itu di dalam gereja sekalipun. Dan selanjutnya, kenapa kok harus hati seorang hamba? Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 ini, kita harus memposisikan diri sebagai status kita ini adalah hamba. Seringkali kita sudah mendengar tentang kata hamba, dan hamba ini itu adalah sesuatu yang tidak berarti. Diartikan di dalam bahasa aslinya itu artinya keset, yang artinya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih istimewa daripada seorang hamba. Namun di dalam Filipi ini disebutkan bahwa kita adalah hamba en Kristo. Kita adalah hamba untuk melayani sesama. Jadi kalau tadi orang itu melayani dirinya sendiri, berarti dia bukan hamba untuk melayani sesama, tetapi dia hamba untuk melayani dirinya sendiri. Jadi lebih mementingkan siapa saya, terserah itu orang yang dipimpin mau menderita semenderita apapun, dia nggak peduli, karena yang dipimpin di sini, konsep dia sebagai seorang hamba adalah bukan untuk melayani sesama, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bukan itu yang dimaksudkan sebagai seorang hamba. Kalau kita melihat di dalam bagian yang kita baca tadi, Yesus itu adalah anak Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia yang di dalamnya walaupun menjadi manusia tanpa dosa, supaya dia tahu apa yang kita rasakan. Dan itu adalah contoh sebuah hati seorang hamba. Jadi kalau sampai sejauh ini kita masih berpikir bahwa hanya aku yang lebih penting, maka kita perlu refleksi lagi. Kita ini sebenarnya tahu nggak posisi kita di dunia ini? Kadang-kadang kita berpikir bahwa dunia ini nggak akan berputar kalau misalkan aku nggak mood gitu. Dunia ini kayak kita penting aja di dunia ini, padahal sebenarnya kita nggak penting. Kita ini bukan siapa-siapa gitu di dunia ini. Tanpa kita pun dunia akan berputar, perekonomian akan berjalan, orang-orang akan tetap beroperasi, segala sesuatu itu akan tetap berjalan. Jadi tidak ada kepentingan kita sedikit pun kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai seorang hamba di sini. Nah, di dalam ayat yang pertama, sebenarnya ini adalah salah satu ciri khas tulisan Paulus yang disebutkan di dalam beberapa ayatnya, bahwa di dalam Kristus, hendaklah di dalam Kristus kamu saling mengasihi, hendaklah di dalam Kristus kamu begini. Jadi, posisi kita sebagai hamba di sini itu harus didasari di dalam Kristus. Karena kalau kita menjadi hamba yang tidak didasari di dalam Kristus, kita akan menjadi hamba yang menjadi orang upahan. Dalam arti bahwa kita akan melakukan sesuatu kalau kita diupah. Tetapi kalau kita menyamakan persepsi kita bahwa en Kristo, kalau di dalam Kristus itu kita melayani sesama kita, di dalam Kristus kita hidup sebagai hamba Kristus, dan tahu ke posisi kita bahwa kita harus melayani sesama kita, maka di sana akan diberikan sebuah tanggung jawab. Di dalam ayat yang kelima disebutkan bahwa dalam Kristus ada berkat dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini hanya akan menjadi bagian daripada hamba yang ada di dalam Kristus. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita merendahkan diri untuk disuruh-suruh sama orang lain itu kita sudah menjadi hamba. Tidak mesti, bukan itu artinya. Karena hamba yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah melayani sesama di dalam Kristus dengan segala ketergerakan hati kita untuk melayani sesama kita tanpa kita harus disuruh sama siapa-siapa. Kadang-kadang kita berpikir, aku udah rendah hati kok, aku bahkan disuruh sama anak yang paling kecil sekalipun aku nurut. Padahal di dalam hati kita nggak mau tahu. Aku di dalam hati ini sangat memberontak, aku nggak mau terima. Karena aku hanya memposisikan diri supaya orang lihat, oh
Dirty itu bisa disuruh-suruh gitu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan en Kristo di dalam ayat yang pertama ini. Kita tahu posisi kita bahwa di dalam Kristus kita harus melayani sebagai hamba yang melayani sesama kita. Nah, saya membuat dua perbandingan di sini. Ada hamba Tuhan yang untuk melayani manusia dan ada hamba manusia. Artinya bahwa kalau kita hamba Tuhan, itu kita melayani dengan pikiran Kristus. Kita harus samakan konsep dulu. Yang disebut hamba Tuhan bukan hanya orang-orang yang sekolah teologi, bukan hanya orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk benar-benar jadi pendeta atau benar-benar jadi full timer, tidak. Tapi semua orang en Kristo, semua orang yang ada di dalam Kristus itu adalah hamba Tuhan kalau dia melayani sesamanya manusia. Dan pikirannya ini hanya berdasarkan pikiran Kristus dalam artian bahwa kepentingan orang lain inilah yang didahulukan, bukan kepentingan dirinya sendiri. Berbanding terbalik dengan hamba manusia, di mana dia hanya berpikir untuk menyenangkan manusia. Bahkan di dalam sesuatu keadaan yang dibungkus dalam konsep pelayanan pun, yang dipikirkan bukan bagaimana menyenangkan Tuhan, tetapi bagaimana orang ini bisa senang lihat aku. Kita tertekan di dalam melakukan sesuatu. Misal, kita ada di salah satu gereja, kita ada di dalam salah satu pelayanan. Kita mau melakukan pelayanan kalau kita menyenangkan hati pendeta kita misalnya, akhirnya kita masuk ke dalam tekanan yang luar biasa, yang kita berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa menyenangkan pikiran manusia. Kita mengabaikan pikiran Kristus yang sebenarnya sudah menetapkan kita untuk melayani sesama kita dengan mematokkan diri kita bahwa kita adalah hamba yang melayani Kristus dengan pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam kita. Contoh pikiran Kristus adalah kalau kita melayani sesama, kita tidak mengharapkan kita diperlakukan juga seperti itu. Tapi kadang-kadang sebagai manusia, mungkin sekedar kita membutuhkan terima kasih, mungkin sekedar kita membutuhkan ada timbal balik sekedar saling mendoakan, tapi ini lebih kepada dasar apa yang kita letakkan pada saat kita melakukan pelayanan sebagai hamba en Kristo, sebagai hamba di dalam Kristus. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita menetapkan standar kita supaya kita melayani dengan pikiran Kristus sebagai hamba Tuhan yang ditetapkan di dalam Kristus, yang pikiran kita sudah dipenuhi di dalam Kristus, dalam arti bahwa ketika kita melakukan ini, tujuan kita adalah mendatangkan damai sejahtera Allah bagi orang-orang yang kita layani, mendatangkan mujizat-mujizat bagi orang-orang yang kita layani. Kadang-kadang orang juga bahkan berpikir bahwa menyenangkan manusia itu yang terlihat. Tapi sesungguhnya jika kita tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan itu adalah bagian dari en Kristo, meletakkan pikiran kita di dalam Kristus, maka kita akan tahu posisi kita di dalam melayani, kita akan benar melakukan pelayanan itu. Saudara-saudara, di bagian yang kedua, kita melihat bahwa di dalam bagian ini, Paulus memberikan salah satu contoh yang sempurna, perfect, dalam arti bahwa Kristus yang adalah Allah, dia berkenan mengambil rupa manusia. Kalau ini kita lihat teologinya, ini berat sekali untuk kita membahas dalam pembahasan-pembahasan seperti ini. Tapi saya mau membawa pikiran kita untuk lebih ringan, kita berpikir bahwa di dalam bagian ini Paulus menginginkan supaya kita mengambil teladan Kristus. Kristus memberi teladan kehidupan menghamba. Dalam arti dia menjadi hamba padahal dia Allah. Sebagai manusia, dia melayani dengan mati dan menebus manusia yang lain. Jadi, kalau seandainya teman-teman, ada orang di sekitar kita yang melakukan dosa, apakah kita ikut menghakimi? Ada orang yang kita tahu orang ini melakukan dosa, misalnya aku tahu nih, Kak Yer habis melakukan dosa yang berat, dosa yang menurut orang najis dilihat misalnya. Gak apa-apa ya Kak Yer ya, kita pakai contoh. Misal Kak Yer ini sedang melakukan dosa persinahan. Saya ikut-ikutan menghakimi Kak Yer. Apakah itu teladan yang diberikan Kristus bagi kita? Seandainya Yesus ada di situ, kira-kira menurut teman-teman Yesus akan melakukan apa? Apakah Yesus ikut menghakimi?
No. Bahkan di dalam Alkitab dicatat bahwa waktu perempuan itu kedapatan berzina, Yesus bilang sama orang-orang, silahkan lempari dia dengan batu, dimulai dari orang yang paling yang merasa tidak berdosa, dan mereka pergi. Alkitab mencatat bahwa mereka pergi satu-satu dari yang paling tertua. Artinya bahwa kalau Yesus ada di dalam keadaan di mana kita melayani orang dan kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai hamba yang harus meneladani Kristus, maka kita tidak akan melakukan penghakiman itu. Kalau kita melihat, aku merenungkan ada salah satu pernyataan, ada salah satu kesan begini. Yesus itu waktu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati aja. Yesus bangkitin Lazarus itu dia nggak perlu mati dulu, dia nggak perlu masuk ke dalam kubur itu, dia cuma bilang, hey Lazarus keluar. Lazarus keluar tuh, tapi untuk menebus dosa saya dan saudara, dia mati baru kita diselamatkan. Untuk menjadikan kita ini benar, untuk menebus dosa saya dan teman-teman, dia perlu mati. Dia memberikan teladan hamba yang tidak ada harga dirinya. Dan disitulah dia menempatkan posisi yang paling tinggi. Dia mengambil rupa manusia, tetapi dia menempatkan posisi yang paling tinggi. Dia membalikkan keadaan di mana tadi kita ini adalah orang berdosa. Dia melayani manusia dan dia mati atas kita supaya kita diselamatkan dan kita tidak mati gara-gara dosa. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kadang-kadang di dalam gereja sekalipun, kalau kita melihat ada banyak orang di gereja yang kadang-kadang kita sampai memberikan penilaian orang-orang ini seperti orang-orang yang sangat suci, sampai mereka tidak bisa terkontaminasi dengan sesuatu. Tapi mereka gampang sekali menghakimi orang lain. Mudah sekali untuk melihat kesalahan orang lain. Apakah teladan yang diberikan Kristus kepada kita itu seperti itu? Paulus menganjurkan kepada jemaat di Filipi yang membaca suratnya yang mereka terima itu, dikatakan bahwa kamu siapa? Apakah kamu jauh lebih tinggi daripada Tuhan sampai kamu tidak meneladani apa yang diteladankan Kristus kepada kamu? Kristus itu Allah loh, tapi dia mau mati bagi kita. Hamba itu ya, kalau kita belajar Alkitab, itu nggak ada harga dirinya. Bahkan di pasar budak itu, orang jual beli budak itu ditawar harga yang paling rendah. Yesus mengambil rupa itu supaya kita posisinya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang ada posisinya di dalam Kristus, dan sebagai manusia ia melayani kita dengan mati menebus manusia yang berdosa. Sekarang kalau kita melayani orang dan kita masih bilang, aku lihat kok Kak Yer tuh begini-begini. Kita siapa? Yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan. Yang berhak bilang, ih itu kok kalau berdoa nggak tutup mata, berarti dia nggak layak di hadapan Tuhan. Kita ini siapa sih? Yesus meneladani, memberikan teladan yang luar biasa di sini. Kayaknya Yesus tuh nggak pernah menghakimi orang. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau lebih mudah mana? Lebih mudah mengatakan angkatlah tilammu dan berjalan, atau lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. Jadi artinya bahwa Kristus memberikan teladan di sini bukan hanya mengambil rupa sebagai seorang manusia yang menjadi hamba, tetapi teladan seluruh kehidupannya di dalam posisi dia sebagai hamba. Dia tidak menempatkan diri sebagai orang yang punya hak bicara. Jadi kalau kita meneladani Kristus dan menempatkan dasar kita di dalam pelayanan kita, kita seharusnya bukan orang-orang yang punya yang punya kepentingan untuk membicarakan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita tahu keadaan orang ini terus kita diam aja. Tapi itu lebih baik kita membawanya di dalam doa daripada kita mengumbar-umbar atau bahkan menghakimi dia. Kamu nggak layak di hadapan Tuhan. Lah Anda siapa? Kok bisa menghakimi saya? Yesus saja. Kalau Yesus ada di sini saat ini, mungkin dia akan merangkul. Nah, ada salah satu contoh. Teman-teman pasti tahu semua tentang tokoh yang namanya Mahatma Gandhi. Orang ini itu dia bukan orang yang hebat. Dia bukan orang yang yang berasal dari keluarga yang terwow gitu. Tapi pada akhirnya
nama dia ini menjadi terkenal, nama dia ini menjadi nama yang sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, saya masih menyebutkan tentang Mahatma Gandhi. Dia ini adalah seorang yang seorang yang membela suku Dalit atau kasta. Jadi di dalam kebangsaan atau tradisinya orang India itu ada kasta-kasta tertentu, dan ada salah satu kasta yang namanya kasta Dalit atau paria kalau saya nggak salah. Jadi ada kasta Dalit dan kasta paria ini. Di dalam sistem kastanya orang India, mereka adalah orang-orang yang diharamkan dan mereka tidak boleh disentuh. Jadi kayak untouchable. Orang menyentuh mereka itu nggak boleh karena mereka ini tidak memiliki kedudukan, kastanya mereka ini paling rendah, dan karena mereka ini merujuk kepada keyakinan Hindu yang dimana manusia pada umumnya itu diciptakan dari dewa yang berbeda-beda, dan mereka ini punya kedudukan di mana mereka haram kalau orang-orang bersentuhan dengan mereka. Kalau di dalam Alkitab itu nilainya sama dengan orang-orang yang sakit kusta. Jadi kaum Dalit ini dia berada di luar sistem kepercayaan Hindu, dan secara sejarah mereka dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun kecuali pekerjaan yang paling rendah. Bahkan teman-teman kalau baca tentang suku Dalit, tentang kasta Dalit atau paria pada hari-hari ini, pekerjaan yang paling tinggi bagi mereka adalah mereka sapu jalan. Itu pekerjaan paling tinggi pada kasta Dalit. Artinya bahwa mereka ini orang-orang yang miskin, mereka ini adalah orang-orang pemulung sampah kalau di Indonesia. Mereka ini adalah pekerja-pekerja yang di jalan yang nggak ada artinya. Dan Mahatma Gandhi di sini, dia masuk ke dalam mereka dan dia berusaha untuk memperjuangkan orang-orang ini. Dia berusaha untuk memposisikan diri mereka sebagaimana mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sebenarnya orang berpikir bahwa nama Mahatma Gandhi ini itu adalah nama kecilnya dia. Mahatma Gandhi ini adalah orang yang melakukan kegerakan yang penting di India, aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang membela ini. Tetapi sebenarnya dia ini nama aslinya kan Mohandas Gandhi. Tetapi dia disebut sebagai Maha itu Atma itu jiwa, dan Maha itu agung. Jadi dia ini adalah seorang yang punya jiwa agung di dalam melihat kebutuhan daripada manusia yang diposisikan standarnya itu harus sama dengan semua orang yang menganggap posisinya itu ada gitu. Jadi di bagian ini dia tidak menempatkan diri sebagai seorang yang hanya mempertahankan hak daripada orang-orang yang najis ini, tetapi dia menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani mereka. Bahkan kalau kita membaca kisahnya di akhirnya, Mahatma Gandhi ini dia rela, dia nggak makan supaya memperingati hari di mana orang-orang paria ini, mereka orang-orang Dalit ini, mereka kelaparan seperti itu, sampai dia melakukan hal itu. Dalam arti bahwa walaupun dia ini tokoh dunia yang nyata gitu, kalau kita beralasan begini, kan contohnya itu Yesus, ya iyalah Yesus sempurna. Tapi sebenarnya di dunia ini banyak orang yang menghambakan diri. Bahkan Mahatma Gandhi ini dia meneladani Kristus, tetapi dia bukan orang Kristen. Dia meneladani Kristus dan benar-benar dia bukan orang Kristen. Dia nggak mau dia jadi orang Kristen. Dia tapi hidup meneladani Kristus. Dan artinya bahwa pada saat seseorang menempatkan diri dan tahu bahwa hamba yang sebenarnya yang di dalam Kristus yang seperti apa, maka dia akan melakukan pelayanan-pelayanan sebagai seorang hamba yang dikehendaki Tuhan. Dan bagaimana kita tahu hati seorang hamba? Bagaimana kita tahu hati sebagai seorang hamba? Kalau kita melihat ada dua contoh tokoh Alkitab, kita ambil Yesus langsung, dan ada salah satu contoh tokoh dunia yang semua orang juga tahu, Mahatma Gandhi.
yang menempatkan dirinya sebagai seorang servant yang gak hanya posisinya, but his heart is a servant. Jadi hatinya itu adalah seorang hamba. Kalau kita berposisi sebagai seorang hamba, banyak sekarang asisten-asisten rumah tangga, itu posisinya juga kalau kita menyebutnya dengan bahasa yang umum, mereka juga adalah hamba. Tapi apakah mereka punya hati hamba? Belum tentu. Bisa aja di belakang bosnya dia ngomel-ngomel, dia ngata-ngatain bosnya. Tapi kalau yang disebut dengan hati seorang hamba, selayaknya yang dilakukan oleh Yesus, dia memberikan teladan bahkan sampai titik yang terendah sekalipun dia mati untuk kita. Dan seorang tokoh dunia, Mahatma Gandhi, melakukan itu. Dia punya hati yang sangat luar biasa, hati sebagai seorang hamba, yang akhirnya menjadikan dia orang yang sangat dikenal. Bukan kita menjadi hamba supaya kita sangat dikenal, tapi motivasi hati kita itu akan membawa kita menjadi seorang yang benar-benar menjadi seorang hamba. Nah, menjadi seorang hamba sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak contohnya. Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Itu tuh melatih mental kita. Jadi pada saat kita menjadi seorang, memposisikan diri sebagai seorang hamba, kalau di dalam kata Yunaninya itu mempunyai dua makna yang bertolak belakang. Jadi ada kata eritein yang berarti kepentingan sendiri, dan ada eritos yang artinya buruh harian. Kemudian ada arti kata doulos yang artinya hamba. Dan sebenarnya arti kata yang dipakai di dalam Filipi pasal yang kedua ini adalah kata doulos yang berarti bahwa kita ini adalah hamba. Kalau ditambahkan doulos Kristo, artinya hamba Kristus yang memposisikan diri kita tahu bahwa di dalam Kristus kita posisinya adalah hamba yang mengutamakan kepentingan Kristus, melayani sesama kita, dan kita sama-sama mendatangkan hadirat Tuhan atas dunia ini. Berbeda dengan eritos. Eritos di sini juga artinya hamba. Tapi kalau kita melihat lebih lagi, di sana itu jauh lebih membahas tentang eritos itu dia dipakai contoh di sana tentang buruh harian. Buruh harian itu begini. Kalau dia kerja dan tidak diupah, dia akan bersungut-sungut. Kalau dia melakukan ini dan dia disalahkan, dia akan bersungut-sungut. Dia lebih mengutamakan kepentingannya. Kalau aku melakukan ini, aku dapat untung berapa? Tapi kalau yang disebut dengan doulos Kristo, dia melakukannya karena atas dasar kasihnya kepada Tuhan untuk menjadikan dirinya sebagai seorang hamba yang melayani raja di atas segala raja dengan aplikasinya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi di sini kita harus punya mental sebagai seorang hamba. Kita di sini ada pilihan nih. Kita mau memilih untuk menjadi eritos, atau kita mau bekerja sebagai buruh harian, atau kita mau bekerja atau kita melayani sebagai seorang hamba. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi kalau kita bekerja sebagai seorang buruh harian, itu kita bekerja sebagai orang sewaan. Dalam arti bahwa motivasi kita dalam bekerja itu hanya untuk uang atau upah. Dan seorang upahan itu mencari bayaran untuk pekerjaannya. Kalau kita melihat di Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7, di sana disebutkan bahwa seorang upahan mencari bayaran untuk pekerjaannya. Dalam arti bahwa kalau seorang yang bukan hamba, tapi dia melakukannya sebagai seorang buruh harian, yang dikejar adalah upah. Bukan, yang dikejar itu bukan adalah perkenanan Tuhan, tetapi yang dikejar adalah upah. Dan kadang-kadang juga para pemimpin gereja ini juga menjadi salah satu pandangan bagi orang-orang yang baru mau belajar melayani, sehingga motivasinya mereka berbeda. Motivasinya mereka akhirnya jadi salah, bukan karena dari diri mereka sendiri, tetapi kadang-kadang itu terjadi gara-gara dari hamba-hamba Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, yang akhirnya menyebabkan orang itu akhirnya memilih untuk menjadi eritos, bukan menjadi doulos. Nah, melatih mental hamba, kita melihat di sini upah vs status. Jadi kemudian diri dan tuan, dan protes dan terima. Jadi
sini begini. Kalau kita ini sebagai seorang upahan atau kita melayani sebagai seorang buruh harian, itu kita bekerja untuk upah, sedangkan seorang hamba itu bekerja karena memang status atau konsep Kristen melayani itu adalah sebuah pekerjaan seorang hamba. Dan selanjutnya bahwa kita ini kalau misalkan kita milih yang tadi eritos, kita milih eritos bukan doulos, maka kita akan menjadi buruh harian yang bekerja untuk kepentingan sendiri. Sedangkan hamba bekerja untuk kepentingan tuannya. Jadi tidak ada kepentingannya di situ. Bahkan hamba ya, kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, saya membahasakannya, hamba itu bahkan di saat dia pengen buang air, kalau tuannya belum izinkan, harusnya dia tidak bisa melakukan itu. Artinya bahwa hamba itu bekerja untuk kepentingan tuannya. Buruh harian bisa protes atau marah jika tidak mendapatkan upahnya. Sedangkan hamba tidak boleh protes apalagi marah. Jadi kalau kita di sini kita menempatkan diri untuk punya hati sebagai seorang hamba, pilihannya ada di tangan kita. Kita mau melatih mental kita untuk kita menjadi mental eritos atau kita mau menjadi doulos, itu pilihan ada di tangan kita. Jadi kalau kita memilih untuk kita menjadi buruh harian, kita menjadi eritos, maka semua pelayanan yang kita lakukan di gereja, semua pelayanan yang kita lakukan dimanapun, itu kita akan membuat satu standar bahwa aku sudah melakukan ini, aku berhak mendapatkan upah. Doulos pun sebenarnya dia berhak mendapatkan upah. Doulos itu berhak, dia punya hak sepenuhnya untuk mendapatkan upah. Tetapi tidak seperti orang buruh harian yang dia ingin mendapatkan upah gara-gara dia pengen menuntut untuk mendapatkan upah itu. Nah, malam hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati hamba. Sekali lagi saya mau katakan bahwa seorang hamba belum tentu memiliki hati hamba. Dia bisa saja seorang hamba, tapi dia memiliki hati yang eritos, bukan hati yang doulos. Tapi seorang yang memiliki hati hamba, dia pasti adalah doulos. Seorang hamba belum tentu dia punya hati hamba, tetapi seorang yang berhati hamba, dia pasti adalah seorang yang doulos, yang benar-benar melakukannya atas standar kehidupan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus dilayani, dan disitulah dia akan mendapatkan sebuah upah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman pernah ingat, saya juga pernah bilang sama teman-teman di dalam sebuah materi yang saya bawakan di sana, saya juga pernah bilang sama teman-teman di sana tentang God spot yang kalau kita aktifkan di sana, maka sebenarnya kita juga memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang selalu terhubung dengan tuannya. Karena kita tidak akan tahu apa yang Tuhan kita pengenkan kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan kita. Jadi kalau secara ilmu kesehatan, kalau secara spiritual, itu ada sebuah kekuatan supranatural yang bisa membuat kita untuk punya hati seorang hamba. Tetapi secara kesehatan pun ini bukan secara kebetulan, tetapi dengan desain manusia yang begitu rupa, ada satu bagian di dalam dirinya yang disebut dengan God spot, yang itu harus diaktifkan setiap waktu agar kita tetap terhubung dengan Tuhan sebagai posisi kita sebagai hamba di sini, supaya kita bisa tahu apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengatakan bahwa itu juga penelitian mengatakan God spot itu dia bisa bertahan kalau dia tidak dialiri oleh darah dalam beberapa detik, tetapi dia tidak akan bisa bertahan kalau dia tidak dibawa untuk menemukan, untuk diisi oleh yang benar-benar disebut dengan God spot itu. Jadi pada malam hari ini, kalau kita sudah mendengar bagian ini akan sangat berarti bagi kita. Kalau kita punya sebuah keputusan untuk mengambil keputusan di dalam diri kita memilih untuk menjadi eritos atau memilih untuk menjadi doulos, ada di hati kita. Karena sekali lagi bahwa eritos belum tentu doulos, tetapi doulos itu pasti adalah doulos. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik teman-teman, terima kasih Kak Derti untuk penjelasannya, mengingatkan kita bahwa kita adalah seorang hamba. Untuk sesi selanjutnya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan. Saya kasih waktu, mungkin teman-teman ingin ditulis di komen-komen di kolom chat, atau mau juga bertanya langsung kepada pembicara, dipersilahkan. Mungkin dari Kak Kak Junta, Kak Victor, siapa deh yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya di kolom chat nggak ada pertanyaan soalnya. Puji Tuhan, berarti semua sudah menjadi dulu. Mungkin dari Kak Yer atau ada tanggapan yang mungkin mau menambahkan atau tidak setuju dengan materi Kak Derti, dipersilahkan. Oke, kalau saya sih setuju, apa dikatakan tadi setuju banget. Itu kan bahkan juga kan sesuatu yang pesan yang ditangkap dari penyampaian Kak Derti malam hari ini seperti itu. Saya cuma berpikir seperti itu kan, apakah melayani manusia atau menyenangkan hati manusia itu, apakah itu juga bagian dari menyenangkan hati Tuhan seperti itu? Karena gini kan, kita ini melayani Tuhan kan lewat sesama kan, tidak mungkin kita, karena banyak orang kan berpikir aku melayani Tuhan, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain di sekitar bapak mereka, katain aku gini, aku tidak peduli, yang penting aku melayani Tuhan seperti itu kan. Saya berpikir itu suatu pandangan yang agak keliru, sebab kita kan melayani Tuhan itu lewat manusia seperti itu kan, lewat manusia yang ada. Apakah juga menyenangkan hati manusia juga itu bagian dari kita melayani Tuhan, atau gimana? Mungkin ada pencerahan dari Kak Derti seperti itu. Thank you Kak. Jadi gini, berbeda antara memang benar kita melayani pun kita perlu kalau kita bilang kita punya satu standar bahwa aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan, jadi aku tidak peduli dengan apa kata orang. Itu juga sebenarnya ada benarnya, tidak 100% juga benar. Karena begini, ketika kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan, kita bisa aja melakukan hal yang mungkin di dalam motivasi hati kita. Itu kita sendiri yang tahu, kita dan motivasi itu yang tahu. Tetapi kalau misalkan kita melayani Tuhan, kita melayani yang saya maksudkan di sini adalah pada saat kita melayani dan ada masukan-masukan yang baik dan benar daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kita juga perlu melihat itu. Namun yang saya maksudkan tadi bahwa berfokus kepada manusia itu, teman-teman mungkin pernah misalnya nih, kita dipercayakan untuk kita renungan. Kalau renungan kayaknya ini, pimpin pujian deh, kita di ini untuk pimpin pujian. Dan di saat kita pimpin pujian, itu ada apa namanya? Ada Bapak Ibu Gembala yang duduk di depan. Bapak Ibu Gembala ini duduk di depan banget, dan secara tekanan dan motivasi kita akan berusaha sebagaimana bagusnya. Jangan sampai ada kesalahan supaya tidak ditegur oleh Bapak Ibu Gembala. Kira-kira menurut teman-teman itu fokus kita kemana pelayanannya? Ke manusia. Itu jawabannya. Jadi kalau misalkan aku akan berusaha bagaimanapun aku bisa supaya jangan ada kesalahan sedikit pun, supaya Bapak Ibu Gembala senang. Atau misalnya Kak Nail Waru, ada dua Kak Nail di sini nih. Ada Kak Rambu aja deh, Kak Rambu Ellen di sini. Misalnya ada Kak Rambu nih. Dia adalah worship leader terbaik di gerejanya. Kemudian dipercayakan untuk ada tamu, misalnya ada tamu dari luar negeri yang datang pelayanan di gerejanya. Ini nih Bapak Ibu Gembala nih menempatkan WL terbaik nih, mengeluarkan the best of the best dari worship leadernya gereja mereka untuk memimpin pujian. Dan di saat Kak Rambu ini mimpin pujian, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya
jangan ada yang salah, nanti gembala sidangku malu di hadapan tamu. Nanti gembala sidangku turun harga dirinya di hadapan tamu karena aku pimpin pujian tidak betul. Kira-kira menurut teman-teman itu prioritas pelayanannya itu kemana? Kita sedang melayani Bapak Ibu Gembala, bukan melayani Tuhan. Artinya bahwa setiap kali kita melakukan pelayanan, walaupun Mahatma Gandhi itu dia melakukan pelayanan gak langsung berurusan sama Tuhan begini, tapi dia memperjuangkan sebuah kasta yang dianggap najis oleh orang-orang, yang dianggap mereka ini gak layak. Dia membenarkan, dia melayakan mereka dengan cara dia tinggal bersama-sama dengan mereka, menjadi sama seperti mereka, dan tidak ada satu orang pun yang disenangkan di sana. Banyak orang yang menentang dia, tapi yang dia tahu adalah motivasi dia dengan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita melayani, antara kita, pikiran kita, hati kita, dan motivasi kita di hadapan Tuhan, itu hanya kita yang tahu. Kalau aku sedang, aku bawa materi ini supaya Kak Yer nanti lain kali aku disuruh lagi nih, supaya aku bawa ini. Jadi aku harus benar-benar gak ada yang salah nih, benar-benar harus bagus nih. Itu sebenarnya aku sedang melakukan pelayanan untuk Kak Yer, bukan untuk Tuhan. Itu udah masuk ke dalam buruh harian tuh, bukan masuk ke dalam hamba. Itu Kak. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, thank you. Terima kasih Kak Der, udah cukup dari aku. Oke, yang lain silakan. Gimana Kak Yer? Jelas? Ya udah cukup. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Tuhan. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Kak Rambu. Mungkin dari saya sedikit ya Kak. Oh ya, silakan Kak Audelia. Materinya luar biasa sih Kak tadi. Yang menarik itu yang egois ya, ada dua. Kayak terkadang kita manusia itu kayak sifat egois itu masih sulit dihilangkan. Kayak yang saya mau tanyakan dari Kakak, kayak tanggapan dari Kakak itu, atau menurut Kakak ketika seseorang yang melayani Tuhan memang sebenarnya tidak selamanya dia selalu hidup benar ya, pasti ada sifat-sifatnya yang dia mungkin kayak tanpa dia sadari dia menyakiti orang lain. Kayak bagaimana tanggapan Kakak terkait kayak orang yang berusaha untuk tetap terus hidup di dalam Tuhan, tapi tanpa dia sadari sikap perbuatannya dia itu masih kayak menyakiti orang lain, kan sama juga kayak sama halnya kayak ada masukan-masukan yang mungkin memang menurut baik kayak susah diterima. Nama Majelis Pemusyawaratan Perwakilan Rakyat. Amin. Ini yang mewakili rakyat sendiri. Oke, lanjut Kak Audelia. Mungkin pertanyaannya lebih kayak bagaimana tanggapannya Kakak kayak terhadap kayak orang-orang yang memang kayak masih tetap terus belajar untuk kayak hidup bersama Tuhan, tapi tanpa dia sadari kayak sifat, perbuatan, dan tingkah lakunya dia itu kayak masih menyakiti orang-orang di sekitarnya dia dengan adanya masukan atau teguran-teguran dari orang lain itu kayak sulit diterima. Kan kalau egois itu kayak apa yang dipikirkan itu benar, jadi apa yang diberikan oleh orang lain itu kayak tidak benar gitu Kak. Mungkin dari Kakak kayak gimana? Oke, makasih. Aku akan mencoba menjawab sebisaku saja. Jadi benar bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Benar bahwa pada saat kita melakukan melakukan hal ini, ada orang yang senang dan ada orang yang nggak senang. Biasanya ada dari salah satu buku yang saya baca bahwa orang-orang yang kalau kita ini sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi terkadang masih aja orang kayak, oh sifatnya begini, dia begini. Kalau itu perbuatan dosa, kan kita juga tahu nih, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan tuh kita tahu nih, oh yang aku lakukan ini nyakitin. Kita pasti ngerasa kok, nggak mungkin kita nggak ngerasa. Tapi kalau di bagian itu kita ngerasa kita nggak salah, tapi orang mencari kesalahan kita dalam arti dia
berpikir bahwa kita nih itu orang tuh egois tuh, perkataan egois itu kita dapat dari dia, bukan karena perlakuan kita. Tolong untuk meminimalisir sistem pertemanan yang seperti itu. Karena justru itu akan membuat kita kembali ke masa lalu yang kita berusaha untuk menyenangkan mereka, tapi kita jauh dari Tuhan. Dan kemudian benar juga bahwa kadang-kadang pandangan yang egois mengatakan bahwa semua hal yang kita lakukan itu menurut kita benar. Semua orang itu punya standar kebenaran atas dirinya sendiri. Kembali lagi bahwa kita walaupun kita punya standar benar atas diri kita sendiri, tapi kita juga punya standar yang di atas segala standar, yaitu Alkitab. Artinya bahwa kalau kita membiarkan diri kita untuk dikoreksi setiap hari oleh firman, maka sedikit demi sedikit sifat-sifat yang nggak baik dari kita itu akan dengan sendirinya terkikis. Secara ini ya, aku adalah salah satu orang yang teman-teman anak Berea tahu. Kalau udah nggak suka dengan orang itu ya nggak suka gitu. Tapi semakin hari, ketika benar-benar menaruh diri ini untuk oke lah firman Tuhan tolong koreksi gitu. Oke lah Tuhan tolong koreksi. Lama-lama kayak itu tidak menjadi hal yang penting. Menurut egoisme kita, orang itu bisa melakukan hal yang dia naruh ini minuman, gelasnya penyot begini, itu menurut keegoisannya aku ini salah. Tapi cobalah kita belajar untuk melihat dari semua sisi. Kalau kita ada di posisi orang itu, kita akan seperti apa? Jadi artinya bahwa memang benar setiap manusia itu punya standar yang menurut dia benar. Itu nilai yang diterapkan oleh orang tua di rumah misalnya, oleh pergaulan misalnya. Dan nilai-nilai itu juga yang akan kadang-kadang membuat orang ini menjadi egois. Kalau kita sadar bahwa itu salah, nyakitin orang lebih dari orang satu, ya kita juga perlu koreksi diri kita. Teman-teman mungkin boleh terima atau boleh tidak terima, tapi menurut saya secara pribadi, sesuatu yang kita lakukan, kalau itu kesalahan, hati nurani kita pasti berbicara. Yang tadi kamu lakukan tuh egois. Pasti berbicara di saat kesendirian kita. Kalau kita memaksakan itu terus-menerus, kita nggak mau dengerin hati nurani kita, lama-lama kita akan menjadi terbiasa, menjadi orang yang egois, yang gampang memperlakukan orang lain, yang dengan gampang memperhamba orang lain, dengan gampang, terserah kita lah. Tapi kalau kita berani mengoreksi diri kita, oke, yang aku lakukan itu egois, besok aku tidak akan melakukannya lagi. Lama-lama kita juga akan pelan-pelan terkikis. Karena sekali lagi bahwa kita sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Itu ya Kak ya. Gimana kira-kira? Atau ada yang mau ditambahkan oleh teman-teman? Bagaimana teman-teman? Kak Delia yang bertanya tadi, apakah Jelas sekali, terima kasih. terima kasih Kak Derti, Kak Delia. Untuk teman-teman yang lain mungkin dari Kak Junta, Kak Victor, Kak Audrey, Pak Nathanael, apakah punya pertanyaan dipersilakan atau punya tanggapan juga dipersilakan. Enggak, sudah cukup jelas banget dan sudah mengalami kok. Mungkin kesaksian Pak, kadang sudah mengalami kan Pak? Iya. Aduh, kalau disuruh kesaksian nanti nggak selesai nanti Zoom-nya, kasihan teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman yang lain? Dari Kak Junta mungkin? Halo Kak Junta. Dari Kak Audrey? Sudah tidak ada lagi ya teman-teman, sudah jelas ya? Puji Tuhan. Kalau nanti tidak ada, aku mau ada satu games yang berhadiah ya. Sip. Oke, silakan. Mau ada
Junta terlambat, jadi bingung mau Terlambat. nanya apa aja Oh ya, boleh. nggak apa-apa Mas Junta, nggak apa-apa. Lain kali ya jangan telat ya, supaya gamesnya nanti berhadiah dapat. Aku ada games nih yang berhadiah, tapi ini butuh untuk teman-teman menyalakan kamera semua nih. Tapi udah selesai ya, nggak ada lagi pertanyaan ya Kak Novi ya? Udah nggak ada Kak, nggak ada Oke. lagi Kak. Silakan Kak. Nggak ada lagi ya. Nanti habis ini kalau ada yang mau bertanya boleh chat di nomor aku di grup, biar nanti kita saling diskusi. Sekalian saling kenal. Iya ya, bolehlah. Oke. Di sini kita akan bermain games. Games ini berhadiah. Dan teman-teman boleh buka kameranya. Hadiahnya aku sebutkan deh. Pemenang pertama akan mendapatkan pulsa 50.000 dari saya. Pulsa 50.000 loh. Pemenang Dari kedua. saya. Hanya satu pemenang. Hanya satu pemenang Ayo ya. rebutan guys. Jadi pertanyaannya banyak, nggak hanya satu pertanyaan. Pertanyaannya ada banyak. Jadi kita akan kita akan bermain game seru. Saya biasa melakukannya di sekolah minggu saya. Dan hari ini saya mau melakukannya buat teman-teman. Kita nunggu sampai semua orang menyalakan kamera. Hostnya boleh mengizinkan saya untuk share screen. Ini Kak udah bisa Audrey, Kader. nyalain kamera, Kak Fani, Kak Victor. Oke. Terus Mas Junta. Ayo Sufina, ayo Ada Akinan, sih yang mana Andri, Kak? Kak Victor. Yang Presiden, yang lagi silakan. on cam ini. Sorry, On banyak cam. acara ini jaringan lagi error udah Oh, berapa berarti minggu ya, ini. sudah tidak berkesempatan mendapatkan pulsa 50.000, Kak. Sorry ya, Kak Victor ya. Apa nggak santai aja. Oke. Kak Ondri. Kak Ondri masih ada di sana? Udah Kak. Mas Junta. Oke. Kayaknya kita saya mau coba share screen di sini. Oke. Bentar, aku buka dulu biar nanti nggak ketahuan nih. Kalau ketahuan kan nanti repot. Iya. Jadi ini ada banyak pertanyaan dan aku akan mencatat siapa yang menjawab di chat paling cepat dan paling benar. Yang paling pertama ya Kader. Iya, siapa yang paling pertama dia Yang benar akan paling pertama. Pemenangnya dan akan berhak mendapatkan pulsa 50.000 dari saya malam ini. Oke? Saya share screen dulu ya teman-teman. Apakah udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Ya, udah sekarang. Nah, oke. Jadi games ini kita akan menebak profesi. Kita akan menebak profesi. Ada beberapa profesi yang ada di sana. Jadi aku pakai 2 perangkat dengan tujuan untuk bisa melihat siapa yang chat duluan di sana. Akan menjadi pemenangnya dan yang menjawab paling banyak itu akan mendapatkan hadiah pulsa 50.000. Oke, sudah siap semua, termasuk pengurus juga ikut main ya, Kak Yer, Kak Nov, Mas Junta dan teman-teman pengurus yang lain juga boleh ikut bermain ya. Biasanya kalau pengurus ya ampun nggak pernah main, nggak pernah dapat hadiah. Kali ini aku kasih deh. Kali ini kasih, siapa tahu menang. Oke. Gamesnya adalah kita akan menebak. Yang pertama itu adalah menebak profesi. Jadi siapa yang paling banyak menebak profesi itu dan menyebutkan, maka dia adalah pemenangnya. Oke? Ini ada berapa orang nih yang menyalakan kamera nih?
3, 7 orang. Saya Ya, kira 7 orang. nomor HP 6. duluan ya, biar dapat duluan. Oke, yang chat juga boleh. Oke, udah siap ya? Kasih jempolnya dong, atau kasih love juga boleh deh di chat. Nah, udah dapat love nih. Thank you. Oke. Pertanyaan yang pertama, kita akan menebak profesi. Langsung ditulis di kolom chat. Profesi apakah ini? Siapakah yang sudah chat duluan? Oh, belum ada ya? Ini gampang banget, ini. Belum ada yang chat? Oke. Bapak Nathanael Hari sudah menyebutkan dan benar. Pilot. Teman-teman yang lain kemana nih? Gak apa-apa kalau Pak Nathanael dapat, kan bisa minggu depan ikut lagi. Nanti kita undang jadi pembicara ya. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Kalau dijawab aja, Kanov, jangan berpikir, jangan cari di Google dulu. Langsung aja jawab, setaunya aja. Salah nggak akan dimarahin, hanya nggak dapat hadiahnya. Lanjut, yang kedua. Profesi apakah ini? Masih belum tepat. Perawat. Yang betul adalah perawat, dan yang menjawab duluan Pak Hari, 2 poin untuk Pak Nathanael Hari. Kayaknya ciri-cirinya dapat pulsa nih. Lanjut. Profesi yang ketiga adalah Tara. Yang lain kemana nih? Ayo Kak Nov, cepet Kak Nov. Tidak muncul di sana. Kok nggak muncul ya gambarnya? Kalau di saya tidak ini berganti ini slide-nya, Kak. Iya, sama. Ada, Kak. Gambarnya nggak ada. Slide-nya tidak berganti. Coba Oke. next slide, digeser layarnya. Oke, aku coba share sekali lagi ya. Kita poin yang tadi tetap di-keep, tetap dihitung ya teman-teman. Apakah teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama? Ya, sama-sama nggak muncul yang ketiga. Nggak muncul, Kak. Nggak muncul. Oh, berarti Cuma cuman share yang layarnya, Kak. kedua muncul ya. Bonus. Sampai kedua muncul tapi ya. Oke. Iya, kedua, ketiga nggak muncul. Apakah kelihatan? Masih loading? Masih loading, Kak. Nah, ini dia baru. Kelihatan ya? Iya. Yo. Coba Participant can now see your application. Oke, lanjut. Profesi yang ketiga adalah kelihatan? belum. Ya, udah. Oke, silahkan. Kalau udah silahkan dijawab cepat. 50.000 pulsa. Share. Betul. Oh, yang jawab duluan di atas adalah Fani. Fani. Loh, Chef itu koki juga sih. Oke. Lanjut. Berarti 1 poin untuk Fani, 2 poin untuk Pak Nathanael. Lanjut. Apakah profesi ini? Apa ya? Kok di saya nggak muncul sih? Iya betul, Pak Nathanael betul. Ini namanya Yudi Sardana. Dia seorang bukan dokter, dia bukan model, tapi dia seorang YouTuber terkenal. Profesi sekarang kan macam-macam ya teman-teman. Masih muncul lah layarnya ya. Berarti 3 poin untuk Pak Nathanael, 1 poin untuk Fani. Lanjut. Yang berikutnya, jangan-jangan Pak Nail ini ada asisten nih yang bantuin. Lanjut. Oke, apakah profesi ini dari orang ini? Kurang tepat. Dia memang seorang YouTuber, tapi dia punya profesi khusus. Fani belum tepat ya. Bukan juga. TikTokers yang viral, bukan. Fotografer, apalagi. Gamer. Kak Ondri benar.
Tapi tulisannya salah, Kak. Grammar. Ini dia seorang gamer, teman-teman. 1 poin untuk Kak Ondri, walaupun tulisannya salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting Ini adalah Justin. Dia gamers terkenal Indonesia dengan followers, dengan subscriber terbanyak. Just No Limit biasanya orang-orang menyebutnya. Jadi 1 poin untuk Kak Ondri, 1 poin untuk Kak Fani, 3 poin untuk Pak Nathanael. Kalau saya lupa nanti yang lain boleh tolong mencatat. Yang berikut adalah poin untuk Kak Victor. siapakah ini? Mana? Kak Fani betul. 1 poin untuk Kak Fani, udah 2 poin untuk Kak Fani ya. Udah mulai kejar Pak Nail nih. Oke, yang lain kurang cepat. Benar tapi kurang cepat. Coba lebih cepat lagi. Siapa tahu 50.000. 50.000 loh, 50.000. Lanjut. Berarti poin untuk gimana? Masalahnya pakai HP. Pas ketik orang lain sudah jawab. Yang penting Ya ampun. Oke. Berarti untuk sementara poinnya Pak Nail nomor 3, Kak Ondri 1, sama Kak Fani 2 ya. Oke, lanjut. Teman-teman ini harus membuka kamera dan teman-teman akan mengambil benda yang berwarna seperti yang ada di sebelah, kemudian tunjukkan ke kamera, langsung menyalakan audionya dan bilang aku. Karena kalau nggak nyalain audio, itu gambarnya teman-teman nggak akan di spotlight. Tapi kalau teman-teman ngambil benda itu dan spotlight, itu pasti teman-teman akan jawab dengan benar. Oke? Pasti akan langsung kelihatan di sini karena saya sambil share screen, jadi layarnya agak kurang kelihatan semua orang di sini. Oke? Siap ya? Jadi kalau teman-teman udah ngambil benda, misalnya ngambil remote, aku harus menunjukkan ke kamera dan bilang dirty. Oke? Siap ya? Kak Fani semangat sekali nih, mukanya berseri-seri. Oke. Siap? Nggak muncul ini mah. Belum dipindah, Kak. Tenang aja. Belum dipindah, Kak. Tenang. Nggak bisa Udah. dapat ini. 1, 2, 3. Ambil dan tunjukkan ke kamera sebuah benda yang berwarna merah. Bunga. Aku merah. Aku, Kak. Aku merah. Audio duluan itu adalah Kak Yer, baru Kak Audelia. Walaupun yang ngangkat benda duluan itu Kak Novi. 1 poin untuk Kak Yer ya. Oke. 1 poin untuk Kak Yer. Berarti Kak Ondri sama Kak Yer poinnya 1-1. Dan Bagi kemudian Kak Fani 2 dan Kak siapa lagi tadi ya? Pak Hari. Dan Pak Nail 3. Kak Victor ketawa-ketawa aja nih dari tadi. Lanjut. Lumayan dapat 7. Lumayan dapat 7 ya, lumayan lah. Udah Lanjut. lebih. Jangan Boleh, lupa boleh. audionya dibuka loh Kak Novi. 1, 2, 3. Cepat. Aku. Tempat tisu. Aku ya. Tempat tisu, Kak. Hah? Tapi yang bilang aku duluan dan mengangkat benda dan pas itu Kak Yer. Jadi 1 poin untuk Kak Yer, sudah 2 poin. Sudah sama dengan Kak Fani. Kak siapa namanya? Kak Ari. Ondri baru 1 poin. Kak Hari sudah 3 poin. Oke? Siap, kita lanjut. 50.000 loh. Aku bikin soalnya banyak soalnya. Karena 50.000, kalau 20.000 mah udah selesai.
Semoga yang udah Saya. ketiduran. Yang duluan. Yang angkat. Biru. Oke. Ini. Untuk Kak Ini Audelia. Alen. Ini Siapa? ini Kak Audelia yang Yang biru mengangkat tadi. duluan. Oh. Lanjut. Hmm. Konsentrasi. Kak Rambu Ellen dari tadi ngangkat tapi telat nyalain audionya. Bang Yer mau mainan terus ini mah. Aku ada ini. Orang mainannya tiap hari kok. Oke. Lanjut. Kita pakai latih kurasi. Aku, Kak. Aku Kak Audelia angkat duluan. Aku, Kak. Saya. Warna hitam yang diangkat. Tulisannya walaupun warna hitam, ikuti petunjuknya. Yang diminta adalah warna putih dan 2 poin untuk kau. Ini udah putih. Tapi nggak ngomong. Ini harus potong poin ini. Karena udah ngangkat benar. Kenapa jadi seru ya? Potong poin yang ngangkat kawannya loh. Oke, lanjut. Aku. Oke, Kak Fani. 3 poin untuk Kak Fani sudah sama dengan Kak Hari, 2 poin untuk Kak Audelia, 2 poin untuk Kak Ir, dan 1 poin untuk Kak Ondri. Berjuang. Lanjut. 50.000 everybody. Lanjut. Gimana pilih ini gelap semua. Oke. Aku. Kak Ir 3 poin. Udah Kita cepat-cepat nih, lanjut. Wah. Aku, Kak. Oke, Kak Nov, akhirnya ya ampun, setelah sekian lama. 1 poin untuk Kak Nov, terus 3 poin untuk Kak Fani, 3 poin untuk Kak Nael, 3 poin untuk Kak Yer, dan 2 poin untuk Kak Audelia, 1 poin untuk Kak Ondri. Lanjut. 50.000. Ayo Kak Hari, semangat. Poin. Saya, Kak. Aku, Kak. Ini, Kak. Aku. Ini, Kak. Aku, Kak. Sofa, Kak. Yang duluan, aku yang duluan. Ellen kayaknya. Telat Kak Ellen, telat sedikit aja. Siapa yang duluan, Kak? Udah 3 poin yang sama Kak Fani, Kak Audelia, Kak Hari, Kak Yer. Udah 4 orang nih yang poinnya sama nih. Kak Nov poin, Kak Ondri 1 poin. Lanjut. Aku, Kak. Pink. Aku. Akhirnya Kak Nov juga dapat 2 poin. Dia baru nyadar. Lanjut. Melakukan aktivitas berikut. Waduh, Bang Yer bisa geserin. Semangat, Kak Yer. Gak apa-apa, aku hanya Iya. aku hanya ini mau untuk ramein aja buat teman-teman yang bisa berhasil. Happy birthday to you. Ayo Kak Hari. Oke. Hari. 4 poin untuk Pak Hari. Lanjut. Yang lain masih 3-3 ya. Kak Yer 4, Kak Audelia 4, Kak Hari 4, Kak Novi 2, Kak Fani 3, dan Kak Ondri 1. Victor 5. Kak Victor menyemangat. Mantap. Lanjut. Aduh, melompat. Lompat. Geserin. Kak Audelia ya. Berarti Kak Audelia udah 5 nih. Yeay. Mantap.
4 ada 2 orang, yang 3 ada 1 orang, 2 ada 1 orang, dan 1 ada 1 orang. Lanjut. Audelia baru 3 tadi. Masa udah 5? Nggak ada bantal Christmas. Yang punya, yang punya cuman Nggak ada, Kak. Ada ya. oke. Aku ada di gereja. Enggak dibawa ke sini. Poin nih. 5 Ya poin, ampun. 5 poin untuk Kak Hari. Wis, mantap lah. Tadinya aku mau bikin pohon Natal, tapi aku mikir nggak ada orang yang ada di itu, tapi bantal kayaknya semua orang juga punya deh. Ternyata benar ada yang punya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ellen. Aku. Aku, Kak, 7. Aku ya Kak Darti udah. Oke, kita kasih buat Kak Ellen 1 poin. Sampai ngitung 1. Sampai ngitung. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita kasih Kak Ellen 1 poin ya. Masih ada 2 poin yang sama di angka 5, ada Kak Nathanael Hari, Kak Audelia, kemudian di poin 4 ada Kak Yer, di poin ketiga ada Kak Fani, di poin kedua ada Kak Novi, di poin pertama ada Kak Ondri. Lanjut. Hore. Habis, Kak. Ini yang terakhir. Ada 2 orang yang Enggak ada sama. harapan lagi ini yang poinnya 1. Udah nggak ada harapan Ada lagi 2 orang nih. yang sama, jadi 2 orang ini harus bermain. Yeay. Juara 1 dari belakang ini. Berarti yang cuma 2 orang aja kan, Kak? Ya, yang Iya, lain boleh memang yang juara 5 itu loh, yang dapat 5-5 itu. Saya kalau dapat bisa transfer ya. Semangat, Udah semangat, nggak usah semangat. berharap lagi, Kak. Udah nggak dapat lagi. Penyemangat aja, pendukung aja. Pertanyaan dari saya. Siap-siap. Sudah aktif kan yang audionya? Iya, cuman yang 2 aja itu loh, yang Iya, yang 2 Kak Hari. Langsung aktif Yang 2 kan? aja itu. Nathanael dan juga Kak Audelia. Mana Kak Audelia udah siap-siap nih. Tangannya udah sampai gini. Kak Yer boleh bantu aku liatin ya. Boleh bantu aku lihat Rebutan. antara orang 2 ini siapa yang duluan. Oke. Ambil Saya. sepatu kanan. Lari. Itu siapa itu? Bukan Audelia udah nggak? Sepatunya Bapak. Audelia. Ambil sepatu bapaknya yang sebelah kanan dan tunjukin ke kamera. enggak boleh itu harus sepatunya. Berarti pemenangnya adalah Kak Audelia pada malam hari ini. Terima kasih, selamat Kak Audelia. Habis ini tolong kirimkan Selamat, nomor. Kak Audelia. Habis ini kita mau bertanding ya. Nanti habis ini tolong kirim nomor yang mau Iya, diisi Kak. nomorku dari 5-5. Jogja. Iya, terima kasih. Kita sesekali waktu harus bikin kayak gini biar nggak tegang semua mikirin. Seru, yang berat. Kak, seru. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pengurus yang bertugas. Seru yang dapat pulsa sama. Terima kasih Kak Derti untuk malam hari ini. Terima kasih buat firman-nya dan sebelum Kak Derti menutup, bolehkah Kak Derti kasih statement terakhir? Statement terakhir seolah-olah besok udah nggak ada lagi. Iya, jadi Ya. kita melakukan sesuatu itu memang kita dilihat oleh manusia. Tetapi yang paling penting adalah kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini bukan hamba dari manusia. Kita bukan budaknya orang-orang walaupun atasan kita sekalipun. Tapi kita adalah hamba Tuhan yang mengutamakan melayani orang lain. Bukan egoisme kita secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih Kak Derti. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Kak Yer. Dipersilahkan untuk pengumuman dan sekaligus doa penutup. Oke, baik. Terima kasih Kak Derti sekalian teman-teman semua yang sudah join malam hari ini. Untuk info, untuk pengumuman, untuk kedepannya, mungkin sepanjang Desember untuk kedepannya kan ini dalam masa persiapan untuk Natal juga, mungkin nanti perhatikan aja info-info selanjutnya di grup ya, apakah kita tetap adakan selama Desember kedepannya atau gimana. Dan saya perlu infokan bahwa Natal Peacemaker kita akan adakan tanggal 10 Januari, ini Natal dan Tahun Baru, 10 Januari, dan itu ada games berhadiah, juara 1 dapat pulsa 100, juara 2 75, juara 3 50. Dan teman-teman harus hadir di sana ya. Undang teman-teman yang lain, rebut hadiah itu seperti itu ya. Dan pembicara kita orang yang luar biasa juga, seorang dosen juga, dan teman-teman ya, saya harap teman-teman pasti hadir di sana seperti itu. Kita menunggu, nanti kita akan bersama-sama menikmati berkat Natal, makna Natal seperti itu ya. Oke, itu aja info dari kami. Perhatikan info selanjutnya di grup ya, apakah kita perlu adakan lagi untuk selama Desember ini ke depannya seperti itu ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dari pengurus, dari Kak Derti ada tambahan nggak? Oke, tambahan dari saya teman-teman, tetap kita saya informasikan kepada teman-teman bahwa kita juga punya sosial media dari Peacemaker, ada Instagram, ada YouTube, ada juga Facebook, kita juga punya TikTok di sana, dan kita mau menarik lebih banyak orang lagi untuk mengenal Tuhan, bukan untuk datang ke kita, tapi kita mau bersama-sama mengenal Tuhan. Dan malam hari ini juga kita juga ada orang-orang baru di sini. Selamat datang Kak Fani, selamat datang juga buat Pak Nael dan buat teman-teman lain yang baru bergabung bersama-sama dengan kami. Kita punya ada grup Peacemaker di sana. Kalau tidak keberatan, teman-teman boleh bergabung. Kalau ingin didoakan, minta untuk didoakan, silahkan, jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong, karena kita semua adalah saudara. Kami pengurus akan berusaha untuk berdoa bagi teman-teman sekalian, dan kita, kalau kita bisa melakukan yang terbaik, kita akan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih Kak Dert. Setelah kita doa, nanti kita akan doa, kita foto dulu ya. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat kasih karunia-Mu bagi setiap kami selama hari ini. Kami sungguh menikmati berkat anugerah-Mu dari pemberitaan firman-Mu Tuhan, menerangi hati pikiran kami bahwa kami adalah seorang hamba Tuhan yang akan melayani sesama kami. Tuhan berdoa, kau berkati setiap kami, dari dimanapun kami berada, kami dapat menempatkan diri kami sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu, untuk kami lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang murni untuk memuliakan Engkau ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Kuberkati setiap kami hari malam hari ini, kuberkati pekerjaan kami, kuberkati kuliah kami, kuberkati juga dalam segala sesuatu apa yang kami impikan, kami rindukan ke depannya, biar semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak perencanaan yang Tuhan bawa kami, pimpin hati pikiran kami, agar kami terus memikirkan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati komunitas Peacemaker, kami serahkan seluruh anggota yang ada di dalamnya, kuberkati mereka di mana mereka berada pada hari ini, kalau menyertai, menuntun mereka, memberi mereka kekuatan, memberi mereka sukacita dan sejahtera, mereka yang berada dalam kegunaan di pergumulan ya Tuhan, yang berdoa nama Yesus, biar Tuhan berikan kelegaan bagi mereka, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang mereka alami hari demi hari. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan menguatkan mereka, Roh-Mu yang kudus sentiasa menguatkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kembali kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, biar Tuhan sentiasa menyertai aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita hadapan Tuhan satu malam hari ini, dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa, kita sayang anugerah keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta kekuatan dan penyuburan dari Allah Kudus yang sentiasa menyertai hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan berkati semuanya. Oke, kita foto bersama Denov. Oh ya. Ada foto kah? Ya, ada stakan Denov. Bentar ya, bentar ya. Bagi teman-teman yang belum buka kamera, dipersilahkan untuk membuka kamera biar kelihatan wajah cantik imutnya. Ada Kak Yosefina, ada Kak Hana. Silakan Kak.
Sudah ya, aku foto ya. Kasih gaya masing-masing 1, 2. Oh, cuma sampai 2, Kak. Bukan terasa. Sebentar. Saya simpan dulu ya. Sabar ya, guys. Kalau Hana aktifkan kameranya dong. Tolong dong teman-teman yang belum aktifkan kamera. Kak Audrey, Kak Rosmayanti. Gak apa-apa, Bentar ya. mungkin kayak ini jaringannya mereka. 1, 2, 3. Nah, baru Kak Audrey baru muncul tuh. Bentar ya guys ya. Sekali lagi ya. Tolong dong kasih emoticon love-nya. Love, Biar aku dapat. hatinya. Love. Bentar ya. Hitung ya. 1. Bentar aku juga kasih emoticonku. 1, 2, Keburu hilang. 3. Oke. Ya. Oke, Kak Delia pulsanya udah masuk belum? Tolong dicek. Bagi-bagi boleh. Sabar ya Aku Kak. belum masuk Kak Detri. Yang beruntung sekarang, yang belum beruntung Kadang sekarang kita nanti di Natal ya, di Natal Peacemaker. Nanti Natal Peacemaker ada hadiah lagi tuh kayak tahun lalu ya. Banyak hadiah. Makanya Kak, datang pulsanya ya. belum masuk Kak. Ya, Gimana itu Kak? lagi proses. Selamat bergabung ya buat teman-teman yang baru bergabung. Kita senang. Semuanya. Kalau Selamat malam, kalau pulsa selamat belum istirahat, berkati. kalau pulsa belum masuk, sepertinya ada muter-muter di kampus Unitri itu Kak. Kasihan deh lo Kak Ondri.